Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini seperti yang Bapak sampaikan di video sebelumnya, kita melanjutkan pelajaran tentang suhu dan kalor. Sebelumnya Bapak telah menyampaikan bahwa kalor itu bisa dihitung menggunakan rumus Q sama dengan M dikali C kali delta T. Nah, namun sebelumnya Bapak belum memberikan contoh bagaimana sih pengaplikasiannya dalam menghitung atau menentukan kalor untuk menaikkan suhu suatu benda. Nah, Bapak memberikan contoh yang pertama ini adalah hitunglah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 5 kg air dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Dengan C air atau kalor jenis air itu sama dengan 4180 Joule per kilogram Kelvin. Nah, mari kita hitung bersama menggunakan persamaan Q sama dengan M dikali C kali delta T. Kita tulis dulu diketahui agar memudahkan kita dalam mengerjakan. Diketahui di sini massa air 5 kg. Ya, kalau kita lihat dari soal, massa air 5 kg. Kemudian suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian diketahui juga kalor jenis air. Kalor jenis itu simbolnya C kecil, sama dengan 4180 Joule per kilogram Kelvin, atau derajat Celcius juga sama. Nah, yang ditanya ya, tulis ditanya adalah hitunglah kalor. Hitunglah kalor berarti kalau kalor itu Q. Berarti yang ditanya huruf Q. Nah, sama dengan titik-titik. Jawab ya, kita jawab di sini. Jawab. Kita tulis dulu rumusnya ya. Q kemarin kita udah tulis bahwa Q sama dengan massa kali kalor jenis kali perubahan suhunya. Nah, perubahan suhu itu kita lihat suhu akhir dikurangi suhu awal ya. Nah, kita masukkan saja langsung ke sini. Masanya 5 kg. Kalor jenisnya 4180. Perubahan suhunya berarti berapa? Dari 20 ke 100. Berarti berubah 80 derajat. Nah, caranya gimana? Berarti suhu yang tinggi kita tulis 100 di sini dikurang 20. Berarti kan selisihnya 80 atau berubah suhunya 80 derajat. Kita tulis lagi ya. 5 kali 4180 kali 80. Nah, ini dikali hasilnya adalah 1.672.000 Joule, atau bisa kita tulis menjadi 1672 ya. Ribu ini bisa berubah menjadi kilo Joule. Jadi kalau ada 03 di belakang ini bisa kita singkat menjadi K saja ya, kilo Joule. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu air dari 20 derajat menjadi 100 derajat, nah, tapi airnya sebanyak 5 kg itu memerlukan kalor sebesar 1672 kilojoule. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, kita juga bisa mencari kalor jenis benda. Misalnya alkohol bermassa 0,5 kg, berarti kita tulis diketahuinya ya. Diketahui dari soal itu yang diketahui massa alkohol 0,5 kg. Terus dipanaskan dari suhu 10 sampai 40, berarti T1-nya 10 derajat Celcius, T2-nya 40 derajat Celcius. Memerlukan kalor sebesar, berarti ini kalor ya. Memerlukan kalor sebesar berarti itu yang diketahui adalah Q. Q-nya 36.000 Joule. Nah, ya, 36.000 Joule.
Hitunglah kalor jenis alkohol tersebut. Berarti yang ditanya di sini, yang ditanya kalor jenis itu adalah C kecil, C alkohol ya. Kalor jenis alkohol yang ditanyakan. Nah, jawab ya, jawab. Kita tahu rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C kali delta T. Nah, seperti itu ya. Yang ditanya adalah C di sini. Kita bisa masukkan ini, Q-nya 36.000 di sini. Karena ini Q ya, Q diketahui sini, M-nya diketahui 0,5, kita masukkan 0,5. C-nya ditanya belum diketahui, tulis saja C. Delta T perubahan suhunya dari 40 kurang 10 ya, berarti berubah 30 derajat. Tulis lagi 36.000 di sini. 0,5 ditulis kali C kali ini 30 ya. Nah, jadi kalau perkalian ini langsung bisa dikali 0,5 kali 30 ya. Tulis lagi 36.000 sama dengan 0,5 dari kali 30, berarti setengah dari 30 adalah 15 kali C. Berarti sekarang kita bisa cari C. Nilai C berarti sama dengan 36.000 dibagi dengan 15, dapatnya 2.400 satuannya kilogram joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, jadi kita sudah tahu kalor jenis alkohol 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk mengetahui kebenaran soal kita bisa melihat di tabel ya, tabel kalor jenis benda. Kita bisa browser di internet apakah betul nilai dari C alkohol itu 2400 Joule per kilogram derajat Celcius. Jika jawaban kita benar harus sama dengan tabel, berarti jawabannya kemungkinan benar. Namun jika jawabannya tidak sama, bisa jadi ketika pembuatan soal di sini tidak memperhatikan kalor jenis benda yang sebenarnya yang sesuai dengan yang aslinya ya, tapi tidak masalah. Oke, untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan asas Black. Kemarin Bapak telah menjelaskan sekilas tentang asas Black ya. Hari ini Bapak akan memberikan contoh penerapannya dalam mencari suhu keseimbangan menggunakan asas Black ya. Kita misalkan saja langsung di sini ada dua buah air ya, yang berada pada tempat yang berbeda. Ini berisi air, ini juga berisi air ya. Kebetulan ini bendanya sama. Ini air, ini juga air. Misalnya, yang satunya bermassa 5 kg, yang satunya 10 kg. 10 kg airnya ya. Ini lebih banyak. Ya, 10 kg air dengan 5 kg air. Yang 5 kg ini suhunya T-nya itu 70 derajat Celcius. Ini berarti agak panas ya. 70 derajat Celcius. Yang 10 kg suhunya itu 20 derajat Celcius ya. 20 derajat Celcius. Nah, kedua air ini ya, karena sama-sama air memiliki kalor jenis ya. Kita tahu kalor jenis air itu adalah 4180 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, kedua air ini dicampur menjadi satu, digabungkan menjadi satu di dalam satu tempat. Nah, digabungkan ya. Jadi kedua air ini digabungkan menjadi ke dalam satu tempat. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa suhu temperatur campuran kedua air tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan ya. Kita tahu bahwa kemarin telah kita jelaskan bahwa kalor itu akan berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ya. Sampai kapan itu terjadi? Sudah dijelaskan sebelumnya. Sampai suhu antara kedua benda tersebut sama atau setimbang. Kita lihat di sini berarti ada air yang melepas kalor, ada yang menyerap kalor. Kalau kita lihat dari suhunya,
maka yang melepas kalor adalah air yang bermassa 5 kg karena suhunya lebih tinggi. Sedangkan air yang menyerap kalor adalah air yang banyaknya 10 kg karena suhunya rendah. Nah, dari sini ya. Di persamaan asas Black itu ya, asas Black bisa kita hitung menggunakan rumus Q ya. Kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu tinggi itu sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang bersuhu rendah. Nah, tentu yang diberikan itu sama dengan yang diterima. Ibaratkan misalnya orang kaya memberi uang kepada orang miskin. Memberi uang misalnya 100.000, orang kaya mengeluarkan uang sebanyak 100.000, maka yang diterima orang miskin adalah 100.000. Maka ini juga berlaku pada persamaan asas Black ini ya. Jadi kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi itu sama dengan kalor yang diserap oleh benda yang suhu rendah. Sampai kapan terjadi proses perpindahan kalor tersebut? Sampai suhunya itu sama atau seimbang. Nah, kita akan mencari berapa suhu campuran kedua benda tersebut. Nah, berarti kalau kita lihat dari rumus ini, berarti kita jabarkan aja. Q yang melepas berarti rumus Q tahu ya, M dikali C kali delta T. Ini kalor yang melepas, benda yang melepas kalor. Di sini juga sama, M dikali C kali delta T. Ini yang menyerap. Nah, kita lihat yang melepas kalor, ingat, yang bersuhu tinggi. Berarti massa benda yang bersuhu tinggi adalah 5 kg. Masukkan ini, 5 kg. Kalor jenisnya, karena ini air sudah diketahui, kalor jenis air ini adalah 4180, tulis 4180. Perubahan suhunya, berarti perubahan suhu itu dari suhu awal dari 70 sampai ke suhu campuran. Karena nanti setelah dicampur, dia pasti berubah. Berarti kita tulis 70 dikurang suhu campuran. Suhu campurannya berapa? Kita belum tahu ya, suhu campuran atau suhu keseimbangan ya. Kita belum tahu, berarti kita tulis T saja. Nah, terus yang sebelah sini ya, yang menyerap kalor masanya adalah 10 kg, kita tulis 10. Kalor jenisnya karena ini juga air, sama-sama air, berarti kita tulis sama, C-nya 4180. Nah, perubahan suhunya tentu setelah kita campurkan ya, benda yang 10 kg ini bisa kita asumsikan bahwa dia pasti naik suhunya karena dia awalnya 20 derajat ditambah dengan 70 derajat. Bisa jadi kemungkinan nanti dia akan naik suhunya. Ya, kita tahu bahwa air dingin kalau ditambahkan air panas dia pasti akan mengalami kenaikan. Nah, berarti kalau yang di sebelah sini yang menyerap kalor itu adalah suhu keseimbangannya ya, atau suhu pasti dia kan naik nanti, suhu tinggi dikurang 20 derajat Celcius, ini adalah suhu awalnya ya di sini. Ini bedanya ya, kalau yang melepas kalor itu dari suhu tinggi dulu dikurang suhu campuran, tapi kalau yang sebelah sini yang menyerap kalor suhu campuran dikurang suhu awal dia ya, suhu yang rendah tersebut. Nah, ini langsung bisa kita sederhanakan ya, karena ini sama 4180, sebelah kanan juga 1480, bisa kita sederhanakan dengan cara kita coret di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Karena ini perkalian bisa disederhanakan. Kemudian di sini 5 kg bisa kita coret, berarti kita bagi 5 habis, di sini harus kita bagi 5 juga. Bagi 5 sisa 2 di sini ya. Berarti di sini sudah habis 5 dengan 4180-nya, berarti sudah tidak ada, tinggal 70 dikurang T ya. Nah, di sini tadi 10 tadi masih sisa 2 di sini ya. Berarti 2 kali T min 20 ya. Langsung aja kita kali, ini 2 ini kali T, berarti menjadi 2T. Kemudian 2 kali 20, 2 kali 20 itu menjadi 40. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu, nah, kita pindahkan T-nya ke ruas kanan dan yang tidak ada T ke sebelah kiri ya. Kita tulis berarti 70 tetap di sini. Nah, yang min 40 kita pindah ke sini jadi plus 40 ya, sama dengan kita tulis di sini 2T tetap saja di sini. Nah, T yang satunya min T pindah ke sebelah kanan menjadi plus T. Nah, seperti itu ya. 70 ditambah 40
adalah 110. Jadi sama dengan 2T tambah T, 3T sama dengan 110. Jadi kalau T suhu campuran sama dengan 110 dibagi 3. Nah, dapat berapa 110 bagi 3? Ya, kita hitung ya, 110 bagi 3. 3 kali 3 ya, ada 9. Seratus 110 kita bagi 3. Nah, ini kali 6 ya. Dapat 18 masih 20. Nah, 36 terus 20 lagi berarti koma ya. Sini kalau 0 sudah habis. Ya, 36,6 derajat Celcius. Nah, ya. Jadi 110 bagi 3 36,6 derajat Celcius. Jadi suhu keseimbangan atau suhu campuran antara air yang bermassa 5 kg bersuhu 70 derajat Celcius dengan air yang bermassa 10 kg bersuhu 20 derajat, itu suhu campurannya atau suhu keseimbangannya adalah 36,6 derajat Celcius. Ini ya, jadi ini penerapan asas Black untuk mencari suhu keseimbangan sebuah benda. Saya rasa cukup pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.